Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengakhiri hari yang ke-49 dalam 49 hari kita. Hari yang kemarin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menyadari identitas baru kita di dalam Kristus. Tuhan mau kita latih disiplin dalam merenungkan firman siang dan malam. Dan Tuhan mau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di hari yang terakhir ini saya mau mengingatkan setiap kita semua Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita, Bapa kita itu setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 dan 28 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bapak Ibu Saudara, apakah kita merasa kita orang yang bodoh, kita orang yang lemah? Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita dipilih oleh Allah. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu Saudara, apakah kita merasa kita bukan dari keluarga yang terpandang? Mungkin kita merasa diri kita hina, kita merasa hidup kita tidak berarti, tetapi kita dipilih Allah. Ini hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan bahwa Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita menjadi orang percaya, kita lahir baru, kita menjadi anaknya, kita dipilih oleh Tuhan. Kita pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, katakan hari ini, saya adalah pilihan Tuhan. Hendy adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak pilihan Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, engkau dipilih oleh Tuhan. Jangan lagi engkau merasa minder. Jangan lagi engkau merasa tidak berarti, tidak berdaya, tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, ingat, Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari berapa miliar orang yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara, engkau dipilih oleh Tuhan. Ini kebenaran yang pertama, saya dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, ini yang harus kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sekarang kita sudah sama di dalam roh, kita sudah serupa Kristus di dalam roh. Kita perlu mengalami pembaharuan akal budi kita terus menerus. Makanya kemarin saya mengajarkan kita perlu latih disiplin dalam merenungkan firman siang dan malam. Kita perlu memperbaharui, kita perlu menyadari identitas baru kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Waktu Yesus datang kedua kalinya, kita akan diubahkan. Bapak Ibu Saudara, kita diberi tubuh kemuliaan. Kita menjadi sama seperti Tuhan. Wow, ini luar biasa. Dikatakan sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaannya yang sebenarnya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seekor anak singa, dia adalah singa dan dia akan menjadi singa yang dewasa. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Kita adalah anak Allah, kita akan menjadi seperti Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, Tuhan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Dan dikatakan maka kita akan diubah.
Kita akan diubah dari dalam keluar, Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, gimana caranya kita berubah ketika Bapak Ibu Saudara terus menerus memandang kepada cermin rohani. Cermin rohani kita adalah apa yang firman Tuhan katakan. Ketika Bapak Ibu Saudara terus menerus merenungkan firman, Bapak Ibu Saudara, engkau sedang diubah. Engkau perlu menyelaraskan apa yang sudah terjadi dari roh, karena perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan firman, Roh Kudus mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau memperbaharui pikiranmu, engkau sedang diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, sampai pada waktu kedatangan Tuhan, engkau akan diubah, diberikan tubuh kemuliaan. Roma 8 ayat 29 berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ingat, Bapak Ibu Saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Dan kita yang kedua ditentukan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Engkau dipilih oleh Tuhan dan engkau telah ditentukan. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Bapak Ibu Saudara, jadi ada sebuah predestinasi. Semua orang yang dipilih Tuhan, yang percaya kepada Yesus, Tuhan menentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus ditentukan dari semula untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau lihat hidupmu masih jauh. Bapak Ibu Saudara, ingat, jangan lihat faktanya. Kita harus memperbaharui pikiran kita. Ingat, manusia adalah roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendak yang tinggal di dalam tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan roh kita sempurna. Kita adalah ciptaan yang baru. Nah, kita perlu memperbaharui pikiran kita. Dan pikiran dan perasaan kita diubahkan Bapak Ibu Saudara sesuai firman. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan itu makin nyata lewat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dikatakan supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah kakak sulung kita. Dan kita ditentukan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Wow. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran yang luar biasa. Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati setiap kita untuk menyempurnakan kehidupan kita. Kita sedang diproses. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Ibrani 10 ayat 23 berkata seperti ini. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan? Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita setiap orang percaya adalah menjadi serupa segambar dengan Yesus. Dan dikatakan marilah kita berpegang teguh pada pengakuan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu pakai lidah kita untuk memperkatakan firman, memperkatakan janji-janji Tuhan. Renungkan, catat, simpan janji-janji ini dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mendengarkan, berulang-ulang, memperkatakannya, terus-menerus merenungkannya. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Setelah 49 hari ini selesai, ini bagian Bapak Ibu Saudara untuk kau mulai mempraktekkan prinsip-prinsip ini. Renungkan siang dan malam Bapak Ibu Saudara. Dikatakan sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan kita setia. Bapak kita setia. Bapak berjanji orang yang telah dipilih akan ditentukan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah kehendak Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadi serupa segambar dengan Yesus. Wow, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menentukan kita dari semula menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Dikatakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ketika Tuhan datang, tubuh kita akan diganti, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik, Dia yang akan meneruskannya, dikatakan sampai kepada kesudahannya, sampai kepada hari Yesus datang kedua kalinya. Ini adalah janji Tuhan, Dia yang mulai. Kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan memilih kita. Tuhan telah merancangkan, menentukan dari semula, rancangannya sempurna. Kita ditentukan dari semula menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Dia akan mengerjakannya di dalam hidup kita sampai selesai. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus, Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Ingat, kita dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah mati di atas kayu salib, menebus semua kutuk, sakit, penyakit, semua dosa telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima, kita telah memiliki identitas yang baru. Kita berharga, kita diampuni, kita telah disembuhkan, kita telah diberkati dengan segala berkat rohani. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau kita menyadari, bahwa bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Biar oleh Roh kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang makin besar. Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang tinggal di dalam kita. 1 Korintus 1 ayat 9 bilang begini Bapak Ibu Saudara, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah memilih Bapak Ibu Saudara kepada persekutuan. Karena ketika kita percaya, kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus, kita menjadi satu dengan Yesus. Dan dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita setia, Allah Bapa setia. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati Bapak Ibu Saudara dan memelihara. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika masa pandemi ini kau mengalami hatimu menjadi goyah. Tuhan menguatkan hatimu dan Tuhan juga memelihara hidup Bapak Ibu Saudara, melindungi kamu. Melindungi Bapak Ibu Saudara terhadap yang jahat. Bukankah luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita dipilih, kita ditentukan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Dan Tuhan sendiri yang setia yang mengerjakannya di dalam kita. Mazmur 145 ayat 13 berkata seperti ini, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Kita adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara, kita adalah imam dan raja yang berfungsi, yang memerintah di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Kalau Tuhan berkata, Dia pasti menepatinya, Dia pasti melakukannya. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sulit mempercayai perkataan Tuhan karena mungkin ada pengalaman-pengalaman, ada perkataan-perkataan dari orang tua kita yang dia ucapkan tetapi tidak ditepatinya, sehingga kita sulit mempercayai perkataan Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguatkan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara hidupmu dari yang jahat. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan pasti dilakukan Tuhan sempurna dan segera di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, di kitab Roma dikatakan, semua yang difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 2 ayat 13 berkata seperti ini.
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Wow, pernahkah Bapak Ibu Saudara tidak setia kepada Tuhan? Tuhan tetap setia. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan Bapak Ibu Saudara menjadi serupa segambar dengan anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Mungkin belum nyata keadaan kita, tapi kita pasti menjadi serupa. Dan dikatakan, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan setia dalam segala perbuatannya. Tuhan penuh kasih setia dalam setiap perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, ayat yang terakhir yang mau saya sampaikan. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah menentukan dari semula engkau menjadi serupa segambar dengan anaknya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengerjakan di dalam diri kita sampai kepada kesudahan zaman. Ia telah memanggil kita adalah setia. Ia akan menggenapinya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah selama 49 hari ini Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikutinya hari demi hari, engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara engkau terus tekun, setia untuk kau belajar lagi, dengarkan lagi, renungkan, ulangi Bapak Ibu Saudara, baca firman, renungkan, perkatakan itu sampai apa yang firman Tuhan katakan itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan mengerjakannya ketika Bapak Ibu Saudara memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Roh akan mengajar Bapak Ibu Saudara, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara engkau berkata, Tuhan, aku percaya firman Tuhan ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang telah memanggil kami, Engkau Tuhan telah menetapkan kami menjadi serupa segambar dengan anak-Mu, dan Engkau Tuhan yang mengerjakan di dalam kami. Kalau Bapak Ibu sudah percaya firman Tuhan ini, taruh tangan kananmu di hatimu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di hati saat ini. Bapa, terima kasih. Kami mau klaim firman-Mu. Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami adalah setia. Engkau Tuhan yang akan menggenapinya dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa berikan roh hikmat dan pewahyuan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Agar anak-anak-Mu bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Agar setiap kami dapat mengerti betapa dahsyatnya kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami di balik panggilan-Mu. Dan betapa dahsyatnya kuasa-Mu yang bekerja bagi setiap kami yang percaya. Kami tahu kami sedang diubah, kami sedang diproses untuk diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan, biar lewat hidup kami terang Kristus itu nyata. Sehingga orang-orang yang ada di dunia ini mereka bisa melihat terang Kristus lewat hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hidup kami bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus, Roh Kudus yang tinggal dan hidup melalui kehidupan kami. Biar Roh Kudus memanifestasikan buah-buah roh lewat hidup kami, dan Roh Kudus yang memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami mau berpegang teguh pada pengakuan iman kami, pengakuan pengharapan kami. Sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Tuhan setia dalam perkataan-Mu. Tuhan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu selama 49 hari
hari ini. Tuhan berikan pewahyuan yang baru. Biar roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan melingkupi kami. Kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati dengan segala berkat rohani di alam sorgawi. Kami menerima dengan iman. Kami menerima kuasa. Kami menerima kesembuhan. Kami menerima berkat financial. Kami menerima berkat pembenaran. Kami menerima pengampunan dari Tuhan. Kami berharga. Kami dikasihi. Kami adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami telah ditentukan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti selama 49 hari ini. Saya berdoa biarlah firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar ini menjadi benih yang ditabur di dalam tanah hati yang baik dan akan berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati.